Sobat IMC, ada yang hari ini lagi merasa nyeri di bagian perut bawah kanan. Nah, hati-hati tuh ya. Hati-hati karena bisa jadi itu adalah usus buntu. Tapi benar apa enggak ya? Apakah itu cuma mitos aja ataukah memang sudah fakta? Kita akan tanya sama Dokter Regina dari Rumah Sakit IMC Cibitung ya. Dokter Regina ini adalah dokter spesialis bedah umum ya dok ya. Halo dok. Halo. Aduh fresh banget ya. Warnanya pas lah gitu, ada biru-birunya, ada denim-denimnya. Oke dok, bener gak kalau kita merasa nyeri di bagian bawah kanan perut itu salah satu pertanda dari usus buntu? Ya, salah satu pertanda yang sangat khas untuk usus buntu, atau disebutnya seharusnya usus buntu meradang ya. Kalau usus buntu aja itu nama organnya. Memang organnya ada yang namanya usus buntu, bukan appendix. Namanya usus terus karena tertutup jadi buntu, bukan gitu ya dok? Bukan, Oh. karena dia letaknya di paling ujung dari pangkal dari usus besar, jadi dia sebutnya buntu. Dia nggak punya saluran kecuali ke arah usus besar. Oke. Nah, dia letaknya di kanan bawah. Jadi memang kalau satu tanda yang mempunyai nilai yang besar untuk usus buntu itu ya nyeri perut kanan bawah. Itu udah langsung dapat poin nih, curiga ke arah usus buntu. Tapi harus disertai dengan gejala-gejala yang lain. Nggak cuma itu aja. Jadi usus buntu itu ada dua, yang akut dan yang kronis. Ini sekali lagi usus buntu yang meradang ya dok ya? Ya, meradang. Tapi meradang yang kronis itu dia meradang tidak terlalu sampai membuat pasien demam, mual, kondisi akut. Dia meradang sedikit tapi terus reda dengan daya tahan tubuh pasien. Nanti bulan depan berulang lagi begitu. Kalau dia punya faktor resiko atau pemicu, berulang lagi, reda lagi. Atau dengan minum antibiotik, reda, kemudian berulang lagi. Nah itu kita sebut dengan kronis. Tapi kalau yang kondisi akut itu gejalanya disertai dengan demam, dengan mual muntah, kadang ada mencret. Pasien biasanya sampai batuk pun nyeri sekali, jalan tidak bisa tegak, membungkuk, itu kondisi yang akut. Nah itu gejala-gejala usus buntu, tapi yang terutama ya nyeri perut kanan bawah. Nggak tahu kenapa ya dok ya, biasanya teman-teman saya yang usus buntunya meradang itu justru nggak sadar loh sama gejala-gejala itu. Ini kenapa? Kok nggak ada kesadaran ke situ gitu ya? Jadi usus buntu itu dia kalau secara teori itu dibilang dia punya 1000 wajah untuk gejalanya. Jadi kadang pasien yang tidak langsung nyeri di perut kanan bawah bolak-balik ke dokter itu dengan nyeri di ulu hati. Gejalanya bolak-balik mah. Ya, jadi bolak-balik mah. Ya. Kenapa? Karena nervus yang mempersarafi usus buntu dari atas sampai bawah itu sama, nervus vagus. Jadi kalau dia belum menyentuh lapisan peritoneal namanya, itu dia gejala yang muncul bisa sebah, bisa kembung, bisa nyeri di ulu hati, jadi nggak spesifik langsung di kanan bawah. Tapi kalau meradangnya sudah sangat meradang sampai ke lapisan peritoneum yang terluar, itu nyerinya di kanan bawah. Jadi biasanya kalau nyeri di kanan bawah itu berarti meradangnya lagi hebat, sudah menyentuh ke lapisan yang paling luar. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau nyerinya masih seperti sakit mah, itu levelnya masih stage awal gitu dok, atau gimana? Oh enggak juga, jadi dia bisa juga sudah meradang, tapi masih memberikan gejala yang belum sampai nyeri perut kanan bawah. Tapi secara jadi beberapa pasien tuh dia baru bolak-balik sakit mah, terus dilakukan CT abdomen biasanya. Nah itu bisa didapati sudah meradang usus buntunya. Temen yang punya usus buntu yang pernah saya temui ya. Selalu harus dioperasi. Apakah benar? Jadi ya kalau secara teori solusi atau tata laksana untuk usus buntu itu ya operasi, surgery, diangkat usus buntunya. Kenapa sih? Karena usus buntu itu dia rudimenter itu hampir tidak memiliki fungsi gitu. Dan kalau misalnya dia meradang ya berarti sudah menimbulkan masalah, ya dibuang. Dan sifat emergensinya tuh ada, jadi operasinya bersifat emergensi. Karena kalau misalnya ditunda, ada kemungkinan dia pecah. Nah kalau dia pecah, level sakitnya itu naik. Yang tadinya hanya meradang, jadi bisa ada nanah. Kalau nanahnya pecah, bisa nanahnya nyebar ke seluruh perut. Menyebar ke seluruh perut,
jadinya tingkatan penyakitnya jadi berbeda, namanya peritonitis. Gitu. Bisa jadi sampai pecah itu kenapa dok? Karena si daya tahan tubuhnya nggak bisa lagi menampung si nanah yang sudah si mikroperforasi atau kebocoran mikro yang udah terjadi karena peradangan si usus buntu. Jadi usus buntu yang sudah meradang kan dia semakin membengkak. Terus di dalamnya itu kan sebenarnya ada mukus bercampur dengan feses dari hasil pencernaan. Nah, kalau dia semakin membengkak, berarti dindingnya semakin tipis. Daya tahan dindingnya itu semakin tidak baik, sehingga bisa terjadi kebocoran kecil. Kebocoran kecil itu jadi infeksi di luar dinding si APP-nya, si usus buntunya. Kemudian jadi nanah. Nah, kalau nanah itu nggak berhasil dilingkupi sama daya tahan tubuh, nanahnya jadi nyebar ke seluruh perut. Nah, itu yang disebut dengan peritonitis. Pada level itu biasanya pasien udah tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, nyerinya udah di seluruh perut. Nah, itu operasinya udah lebih tinggi lagi dari pengangkatan usus buntu biasa. Operasi usus buntu itu bisa dilakukan hanya sekali atau memang bisa juga terjadi pengulangan nggak sih dok? Oh, harusnya enggak ya, karena usus buntu tuh the one and only, cuma ada satu. Jadi kalau udah diangkat, udah pernah operasi usus buntu, berarti case yang ini bukan usus buntu nih. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mungkin ya ada kasus berulang pada usus buntu gitu ya dok ya? Nggak mungkin. Oke, misalnya nih penyebab dari dia sakit usus buntunya misal salah satunya dari makanan, misalnya kita bilang gitu ya, makannya nggak kurang sehat lah gitu. Nah setelah operasi usus buntu dia balik lagi tuh ke pola makan yang nggak sehat itu, bisa terjadi lagi nggak? Enggak, karena usus buntunya udah nggak ada. Usus buntunya udah nggak ada. Jadi mungkin ke penyakit lain gitu penyakit ya. Penyakit lain, ya. Peradangan usus yang lain bisa, atau malah next stage ke tumor juga bisa. Kalau memang pola makannya nggak baik terus gitu. Tapi kalau si usus buntu sendiri kalau sudah diambil ya sudah. Berarti selain makanan penyebabnya apa aja tuh dok? Nah, jadi kalau usus buntu itu intinya dia sumbatan pada lumen. Jadi dia itu kan seperti umbai cacing, andaikan ini usus besar kita, ini si usus buntu. Dia memproduksi mukus untuk dibuang ke arah sini, ke arah si usus besar. Kalau terjadi sumbatan di sini, di pangkalnya, di sini kan mukusnya nggak bisa keluar, bengkak. Nah itu yang terjadi. Nah sumbatan si mukus ini nih, yang bisa macam-macam. Pernah juga bisa cacing. Cacing? Ternyata ada nyumbat di situ. Di muaranya. Kenapa bisa cacing main-main ke situ dok? Bisa. Jadi di dalam tubuh kita tuh bisa juga kita punya cacing. Askaris biasanya. Askaris. Ya. Kemudian bisa juga yang paling sering itu fekalit. Feses yang mengeras. Itu yang paling sering ada di pangkal. Dan feses yang mengeras itu juga hubungannya sama makanan dong. Kurang serat misalnya gitu ya. Itu jadi si makanan yang kurang sehat ini tidak langsung menyebabkan usus buntu, tapi dia menyebabkan kemungkinan sumbatan di sini. Nah, kalau pada anak kecil muaranya ini biasanya belum sempit dia, jadi masih berbentuk V. Jadi harusnya jarang fekalit nyangkut di sini. Kalau pada anak kecil yang paling sering nyebabin usus buntu itu karena dia infeksi. Jadi di dinding usus buntu itu sama dengan di dinding usus yang lainnya, itu ada kelenjar getah bening. Nah, itu akan meradang apabila anak sedang batuk pilek atau sedang diare. Ketika dia meradang, jadi muaranya menyempit. Nah, terjadilah usus buntu. Itu ngomong-ngomong soal anak-anak nih dok, biasanya orang-orang yang saya temui itu kalau operasi usus buntu rata-rata sudah dewasa. Kalau misalnya terjadi sama anak-anak harus dioperasi juga gak? Harus dioperasi juga. Harus dioperasi juga. Biasanya anak-anak itu yang pertama makannya belum macam-macam ya. Makannya belum macam-macam. Kemudian yang kedua, anak-anak itu jarang dia bisa notice sama keluhan sebelum terjadi usus buntu atau pada saat usus buntu. Kadang dia kebanyakan pasien anak-anak itu datang sudah agak terlambat gitu. Jadi ketika masih nyeri perut kanan bawah dia masih bisa main, masih bisa ini, jadi orang tuanya juga nggak notice gitu. Oke, balik lagi ke penyumbatan tadi tuh dok. Kayaknya belum hatam kita ya. Tadi karena ada cacing, karena ada pengerasan feses. Terus ada lagi gak dok? Tumor mungkin. Tumor bisa juga. Jadi intinya si usus buntu ini dia punya tekanan intraluminal. Nah maksudnya tekanan intraluminal tuh karena dia cuma punya satu muara. Jadi kalau di sini ada sumbatan, tekanannya berubah.
jadi membesar dia yang tadi kita bicarakan. Nah, sumbatan itu juga bisa berupa tumor, tumor dari si usus buntu sendiri atau tumor dari sekitarnya atau tumor dari si muaranya dia, si usus besar, sehingga tekanan intraluminal si usus buntu terganggu, meningkat, jadilah udem gitu. Jadi semua yang menyebabkan obstruksi sumbatan itu bisa membuat usus buntu. Iya, pokoknya semua yang menyumbat di situ ya. Tapi yang beredar di luar kadang-kadang nih dok, makanan yang banyak bijinya katanya tuh bisa menjadi penyebab usus buntu ya. Kayak misalnya jambu bijinya kalau dimakan bisa mengendap di situ, menyumbat katanya ya. Atau mungkin yang sering makan pedes nih cewek-cewek ya, biji cabe itu juga katanya bisa dok. Bener gak sih? Mitos atau fakta dok? Mitos kayaknya. Mitos ya? Mitos kayaknya. Jadi enggak ya, jadi biji-bijian itu jarang banget ketemu menyumbat situ. Yang paling sering itu menyumbat tuh fekalit, feses yang mengeras itu yang paling sering. Tapi makanan pedas bener? Nah kalau makanan pedas itu dia lebih ke memunculkan gejala. Karena kan di dalam usus kita itu kan semua mukosa. Mukosa itu lebih halus lagi daripada lidah. Jadi kalau di sini aja kita panas rasanya, pasti mukosa itu juga jadi yang tadinya dia adem ayem, terus jadi muncul tuh. Tapi mungkin memang tadinya sudah ada sumbatan gitu. Jadi makanan pedas itu bukan penyebab sebenarnya, tapi pemicu. Gitu ya dok ya. Soalnya gitu dok, kalau misalnya orang-orang yang punya usus buntu tuh nggak bisa makan pedas, soalnya usus buntu, gitu kan. Kalau usus buntu harusnya udah dioperasi. Oh gitu ya dok ya. Oke, berarti ya tindakan pencegahannya tentu saja kita harus yang paling penting makanan itu tadi ya dok sehat, ya. Makanannya yang sehat ya. Makanan sehat itu ya serat harus dicukupi, itu paling penting ya dok ya. Dan kalau misalnya ada gejala awal yang kira-kira akan menyumbat saluran-saluran termasuk juga si saluran usus buntu, itu harus segera diatasi gitu ya dok. Oke, setelah operasi ini apa dok yang harus diwaspadai sama pasien supaya tetap terjaga gitu loh? Kalau setelah operasi ya itu yang tadi sudah dibahas, kalau usus buntu itu kalau sudah dioperasi ya hilang, nggak ada lagi gitu. Cuma kalau ngomongin pasca operasinya ya menjaga lukanya aja biar bisa kering dengan baik. Biasanya pasien jangan dibawa mandi dulu gitu. Jangan joget TikTok dulu. Jangan terlalu capek dulu biar lukanya bisa pulih dengan optimal gitu aja. Tapi kalau jangka panjangnya ya karena usus buntunya udah diambil, dia harusnya sih nggak bisa kena usus buntu lagi. Oke deh, tipsnya dong dok, satu lagi terakhir untuk sobat IMC seputar usus buntu. Tipsnya untuk mencegah semuanya dari awal terjadi, makan sehat. Makan sehat gitu ya, aja. Olahraga makan juga sehat. jangan Olahraga, lupa. banyak cukup air putih. Jangan stres. Jangan stres, susah ya. Soalnya semua stres semua nih kayaknya dok ya. Oke deh kalau gitu. Dokter Regina terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama kita seputar usus buntu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat sobat IMC. Dan Dokter Regina ini prakteknya hari apa jam berapa sih? Bisa dicek di mobile apps IM Care ya. Udah download dong dokter ya? Ya. Harus ya? Harus. Atau juga bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC. Dan kalau pengen tahu informasi seputar event, acara apa saja yang akan diadakan oleh Rumah Sakit IMC, jangan lupa untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC di bawah ini. Ada Instagram, ada TikTok dan juga YouTube ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Regina. Leni pamit dulu untuk IMC Podcast Corner. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.